Pernah kepikiran nggak sih, apa coba persamaannya mendorong gerobak, naik tangga, sama buka tutup botol? Jawabannya itu ada di tiga konsep fisika yang keren banget dan ada di mana-mana. Usaha, energi, dan pesawat sederhana. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh lihat semua kegiatan ini. Ada yang lagi membangun, ada yang sepedaan, ada yang lagi naikin bendera. Kelihatannya kan beda-beda banget ya. Tapi percaya nggak, semua ini diikat oleh satu benang merah fisika yang sama. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari konsep yang pertama dulu. Oke, kita mulai dari kata usaha. Nah, kalau kita ngobrol sehari-hari, usaha itu kan artinya ya nyoba sekuat tenaga. Tapi di dunia fisika, artinya itu jauh lebih spesifik. Dan jujur, kadang-kadang agak mengejutkan. Perhatiin deh, Bapak ini. Dia lagi dorong gerobak sekuat tenaga, mukanya serius keringetan, jelas banget dia lagi berusaha keras, kan? Tapi pertanyaannya, apakah menurut sains dia ini lagi melakukan usaha? Jawabannya, tergantung. Nah, ini dia kuncinya. Menurut sains, usaha itu baru dihitung sah kalau ada dua hal. Ada gaya yang kamu berikan, dan gaya itu bikin bendanya berpindah tempat. Jadi kalau gerobak yang tadi didorong itu nggak geser sama sekali, 1 senti pun nggak, meskipun si bapak ngedorong sampai pingsan, secara fisika usahanya sama dengan 0. Rumusnya juga simple banget, kayak resep rahasia yang gampang diingat. W sama dengan F dikali S. W itu usaha, satuannya joule, F itu gaya alias dorongan atau tarikan kita, dan S itu perpindahan. Jadi ingat ya, kalau S-nya 0 alias bendanya diam aja, ya W atau usahanya juga pasti 0. Gampang kan? Oke, sekarang giliran kamu. Waktunya pause and think. Coba lihat lagi gambar yang ramai ini. Dari semua aktivitas di situ, mana aja nih yang memenuhi syarat usaha menurut fisika? Kita ambil contoh ya, anak yang lagi sepedaan. Ada gayanya? Ada, dari kakinya yang ngayuh. Sepedanya pindah tempat? Jelas, berarti itu usaha. Nah, gimana sama yang lain? Coba kamu pikirin sebentar. Tunggu dulu. Buat bisa ngelakuin usaha, entah itu dorong benda, ngayuh sepeda, kita kan butuh bensinnya, ya kan? Nah, di dalam fisika, bensin inilah yang kita sebut energi. Jadi, gampangnya gini. Kalau usaha itu adalah hasilnya, maka energi itu modal awalnya. Nggak ada energi, ya nggak ada gaya yang bisa kita keluarin, dan nggak akan ada benda yang bisa pindah. Intinya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Di dunia fisika, energi itu punya dua wujud utama. Yang pertama, energi kinetik. Ini adalah energinya gerakan. Pokoknya semua benda yang lagi melaju, jatuh, atau muter, itu pasti punya energi kinetik. Wujud kedua adalah energi potensial. Ini energi yang disimpan, yang dimiliki benda cuma gara-gara posisinya. Contoh paling gampang dan paling seru, ya roller coaster. Waktu keretanya ditarik pelan-pelan ke puncak paling tinggi, dia itu lagi nabung energi potensial gede banget. Dan pas udah di puncak, terus dilepas, wuss! Semua tabungan energi potensial tadi langsung diubah jadi energi kinetik yang bikin dia meluncur kenceng banget. Oke, waktunya kuis kilat. Ada buah kelapa yang masih ngantung anteng di pohonnya yang tinggi. Energi apa yang paling dominan dia punya? A, B, atau C? Jawabannya adalah tentu aja B, energi potensial. Gara-gara posisinya yang tinggi, dia nyimpen banyak banget energi yang siap dilepaskan begitu dia jatuh. Oke, kita udah tahu kalau usaha itu butuh energi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, gimana caranya kita bisa ngakalin fisika biar kerjaan kita jadi lebih enteng. Jawabannya adalah pesawat sederhana. Ini tuh semacam life hack paling jenius dari dunia sains. Alat-alat canggih ini sebenarnya bukan mesin yang rumit loh, tapi prinsip kerjanya itu cerdas banget. Mereka tuh nggak ngurangin total usaha yang harus kita lakukan, tapi mereka bikin usaha itu jadi terasa jauh lebih ringan buat kita. Kok bisa ya? Rahasia besarnya adalah keuntungan mekanis, atau kita singkat aja KM. Ini tuh intinya kayak skor pengganda kekuatan kita. Misalnya nih, sebuah tuas punya KM sebesar 5. Artinya, dengan tenaga 10 Newton aja, kita bisa ngangkat beban seberat 50 Newton. Makin gede KM-nya, makin enteng kerjaan kita. Yang pertama, yang paling klasik, pengungkit. Cuma butuh batang sama titik tumpu, kita bisa melipat gandakan kekuatan kita. Ingat kan kata Archimedes? Beri aku titik tumpu dan akan kuangkat dunia. Nah, ini dia prinsipnya. Lanjut, ada bidang miring. Ini tuh kayak sistem barter yang pinter banget. Kita rela menempuh jarak yang lebih jauh, tapi sebagai gantinya kita dapat hadiah berupa gaya dorong yang jauh lebih ringan.
Mendorong barang lewat papan miring jelas lebih gampang daripada ngangkat lurus ke atas. Cerdas kan? Terus ada katrol. Keajaiban katrol, kayak yang dipakai di sumur ini, adalah dia bisa mengubah arah gaya. Buat tubuh kita, narik tali ke bawah sambil manfaatin berat badan itu seringkali lebih gampang dan lebih efisien daripada narik beban ke atas. Dan pastinya salah satu penemuan paling hebat sepanjang sejarah manusia, roda dan poros. Alat ini secara drastis mengurangi gaya gesek, yang bikin kita bisa mindahin benda-benda super berat dengan tenaga yang minimal banget. Jadi, kita udah lihat ya gimana usaha itu butuh energi, dan gimana pesawat sederhana itu bisa jadi cheat code buat bikin usaha kita lebih efisien. Nah sekarang, ayo kita gabungkan semua pengetahuan ini dalam satu tantangan terakhir. Coba bayangin situasi ini. Papan mana yang bakal ngasih kamu keuntungan mekanis paling besar, biar kerjaan kamu terasa paling ringan? Apakah papan yang panjang dan landai, atau papan yang pendek dan curam? Coba tulis jawaban dan alasan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.